Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai Customer Relationship Management. Berikut kami akan share mengenai PPT-nya. Kelompok 2 terdiri dari Ananta Bima Yoga, Arifa Esa Putri, Muhammad Abdillah Syafud, Ningtyas Sekar Ayu, Puspa Hati Sipayung, Rigita Octavia, Usi Ayu Lianti. Pendahuluannya yaitu mengenai aspek-aspek CRM yang mempengaruhi perusahaan. Kita mengambil dari contoh perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur yang sudah pada tahu lah kalau ini adalah perusahaan seperti Unilever atau perusahaan makanan lain yang berdirinya tuh sudah lama. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Sedikit informasi dari saya, perusahaan ini berkembang dan saling bersaing dalam meningkatkan keuntungan setinggi-tingginya, memperoleh hasil pendapatan yang besar, karyawan-karyawannya profesional, informasi yang cepat. Fokus utama yang paling penting adalah pelanggan. Maka dari itu, aspek-aspek CRM yang mempengaruhi perusahaan ini tentunya harus diperlukan perusahaan yang memiliki strategi yang baik. Oleh karena itu, di sini ada beberapa hal positif dengan adanya CRM terhadap perusahaan, yaitu dapat dilakukan analisis mengenai konsumen berdasarkan kriteria tertentu. Informasi konsumen dapat disimpan pada sebuah data historikal sehingga dapat mempermudah proses selanjutnya. Yang ketiga, dapat menampilkan warning atau reminder. CRM merupakan manajemen hubungan pelanggan. Maksudnya tuh apa? Karena perusahaan dalam melakukan sebuah strategi, yaitu harus dan wajib memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. Peran CRM di sini tidak terbatas kepada kepuasan pelanggan seperti chatbot atau live email gitu. Jadi beberapa fasilitas yang diberikan oleh pelanggan juga update-update lainnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut selanjutnya. Landasan teori, silakan. Kemudian kita masuk ke landasan teori sebelum kita bahas lebih lanjut. Jadi CRM merupakan satu kesatuan penjualan, pemasaran, dan strategi pelayanan yang mencegah terjadinya aktivitas pekerjaan yang tidak terkoordinasi antar bagian dengan baik, dan itu tergantung pada aksi-aksi perusahaan yang terkoordinasi. CRM berkonsentrasi pada apa yang dinilai oleh pelanggan, bukan pada apa yang perusahaan ingin jual. Pada dasarnya, CRM merupakan suatu cara untuk menganalisa perilaku pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan, di mana hasil analisa tersebut, perusahaan dapat menentukan cara bagaimana agar dapat melayani para pelanggannya secara lebih personal, sehingga menimbulkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Sasaran utama CRM bukan terletak pada kepuasan pelanggan, tetapi lebih mengarah pada loyalitas pelanggan. Kemudian kita masuk ke keuntungan dari penggunaan CRM. Keuntungan dari penggunaan CRM adalah servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, mempunyai rasa memiliki, meningkatkan koordinasi tim, tingkat kepuasan pelanggan menjadi lebih tinggi, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sementara manfaat dari penggunaan CRM yaitu memungkinkan sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi serta berfokus pada para pelanggan terbaik mereka, serta juga memungkinkan perusahaan untuk memberi pengalaman yang konsisten dan layanan serta dukungan terbaik bagi para pelanggan. Di CRM sendiri itu ada 3 fase. Yang pertama adalah acquire, yaitu dengan memberikan kemudahan pengaksesan informasi, inovasi, dan pelayanan yang menarik bagi para pelanggan. Yang kedua yaitu enhance, yaitu perusahaan berusaha menjalin hubungan dengan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Yang ketiga adalah retain, yaitu dengan mempertahankan pelanggan yang dianggap menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lanjutan landasan teori yang terdiri dari klasifikasi CRM, fokus bisnis pada CRM, pemasaran dan pemenuhan pesanan pada CRM, serta layanan dan dukungan pelanggan. Next. Klasifikasi CRM. Menurut Dishe, pada tahun 2002, aplikasi yang menerapkan CRM diklasifikasikan menjadi dua, yaitu CRM operasional dan CRM analytical. CRM operasional dikenal sebagai front office perusahaan. Aplikasi ini berperan dalam interaksi dengan pelanggan yang mencakup proses otomatisasi yang terintegrasi dari keseluruhan proses bisnis, seperti otomatisasi pemasaran dan penjualan serta pelayanan. Selain itu, CRM operasional juga membantu perusahaan dalam menyimpan informasi pelanggan, penawaran, dan prospek dalam repositori terpadu. Salah satu penerapan CRM yang termasuk dalam kategori operasional adalah dalam bentuk aplikasi website. Melalui website, suatu perusahaan dapat memberikan pelayanan kepada pelanggan, contohnya dengan menyediakan pencarian produk. Fitur pencarian produk ini berguna untuk pelanggan yang kesulitan dalam mencari produk yang mereka inginkan. Contoh lainnya yang tersedia di dalam web yaitu tersedianya pemesanan online serta menyediakan fasilitas informasi status pesanan. CRM Analytics dikenal sebagai back office perusahaan aplikasi CRM. CRM Analytics ini berperan dalam memahami kebutuhan pelanggan. Sesuai dengan namanya, CRM Analytics melaksanakan analisis pelanggan dan pasar, seperti analisis tren pasar dan analisis perilaku pelanggan. Adapun data yang digunakan pada CRM Analytics ini berasal dari CRM operasional. Next. Fokus bisnis CRM. CRM dibuat untuk berbagai tujuan yang pada akhirnya mencapai tujuan akhir bisnis, yaitu memperoleh laba atau profit. Fokus bisnis ini terdiri dari yang pertama itu meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Hubungan antara perusahaan dengan pelanggan yang sudah ada, ini merupakan salah satu fokus bisnis dari CRM untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Dan yang kedua, sebagai penyedia informasi perusahaan yang lengkap untuk pelanggan. Next. Pemasaran dan pemenuhan pemesanan pada CRM. Secara proses, CRM membantu para praktisi pemasaran menyelesaikan kampanye pemasaran secara langsung, misalnya kualifikasi target pasar, serta penelusuran pengiriman surat pemasaran langsung. Kemudian, software CRM akan membantu para praktisi untuk mengambil dan mengelola data respon pelanggan dan calon pelanggan di database, serta menganalisis nilai pelanggan dan nilai bisnis dari kampanye pemasaran tersebut. CRM juga membantu dalam pemenuhan respon calon pelanggan serta pelanggan dan memberi informasi yang tepat untuk produk dan jasa bagi mereka. Next, layanan dan dukungan pelanggan. CRM memungkinkan para staf untuk mengakses database umum pelanggan secara real-time yang dapat digunakan bersamaan dengan para praktisi lainnya. CRM juga menggunakan fitur software call center untuk memberikan dukungan pelanggan melalui sarana telekomunikasi serta help desk support untuk membantu para pelanggan yang memiliki masalah dengan suatu produk atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Aktivitas utama konsep CRM pada dasarnya bertujuan agar perusahaan Indofood dapat mengenali pelanggan secara lebih detail dan melayani mereka sesuai kebutuhannya. Secara umum, beberapa aktivitas utama dari konsep CRM adalah sebagai berikut. Yang satu, membangun database pelanggan yang kuat. Database pelanggan yang kuat merupakan kunci utama pelaksanaan CRM. Ada banyak alasan mengapa perusahaan perlu membangun database pelanggan yang kuat. Pertama, database pelanggan adalah salah satu aset utama perusahaan yang juga dapat dihitung performanya sebagaimana performa finansial yang lain. Kedua, database pelanggan dapat dijadikan ukuran tentang nilai perusahaan sekarang dan kemungkinan performanya di masa mendatang. Untuk perusahaan yang menangani pelanggan korporat, mungkin akan lebih mudah karena jumlah pelanggan terbatas. Tetapi bagi perusahaan yang menangani pelanggan retail, tentu saja dibutuhkan sistem dan prosedur pengumpulan database yang lebih kompleks. Beberapa perusahaan retail besar di Indonesia menerbitkan kartu keanggotaan untuk kepentingan pemasaran mereka seperti misalnya Matahari itu menerbitkan Club Card, Makro menerbitkan kartu anggota Makro. Terus yang kedua itu membuat profil dari setiap pelanggan. Langkah selanjutnya adalah membuat profil dari masing-masing pelanggan. Ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari proses segmentasi konsumen yang sudah dilakukan perusahaan.
Ada dua hal yang menjadi parameter perusahaan dalam menentukan profiling pelanggan adalah usage dan usage. Usage menyangkut seberapa banyak mereka menggunakan produk atau layanan perusahaan, kapan menggunakannya, dan produk atau layanan apa saja yang digunakan. Sedangkan usage menyangkut bagaimana pelanggan memakai produk atau jasa perusahaan. Digabungkan dengan data-data demografis, psikografis, dan berbagai data pendukung lainnya, profiling semacam ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan. Profil inilah yang kemudian dapat dipakai oleh perusahaan untuk menentukan aktivitas marketing seperti apa yang cocok diaplikasikan kepada pelanggan. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari setiap pelanggan. Dalam analisis profitabilitas ada dua hal yang dinilai dari masing-masing pelanggan. Pertama adalah penerimaan, revenue yang dihasilkan dari masing-masing pelanggan, dan kedua adalah biaya atau cost yang harus dikeluarkan untuk melayani masing-masing pelanggan. Aspek revenue dilihat dari beberapa hal, yaitu dari pengguna produk atau layanan perusahaan yang mereka konsumsi sekarang. Yang kedua, menghitung seberapa banyak kemungkinan penggunaan produk atau layanan tersebut pada tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, kemungkinan penggunaan produk atau layanan lain yang disediakan oleh perusahaan. Sedangkan dari aspek cost atau biaya, yang perlu dihitung adalah mulai dari biaya akuisisi hingga biaya untuk mempertahankan mereka. Satu lagi biaya yang perlu diperhitungkan adalah opportunity cost, biaya yang dari kesempatan yang hilang karena melayani pelanggan tersebut. Yang keempat ada interaksi dengan pelanggan yang lebih target dan customized. Dengan profil yang lebih jelas, perusahaan akan lebih mudah untuk melihat kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap pelanggan. Informasi ini tentu saja akan memudahkan perusahaan untuk memberikan penawaran tentang produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain aktivitas komunikasi yang lebih target, perusahaan juga dapat memberikan penawaran produk atau layanan yang secara khusus didesain berbeda untuk setiap pelanggan. Dengan demikian, karena perusahaan sudah dapat mengenali kebutuhan pelanggan, tentunya akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan respon dan transaksi. Program Customer Retention inilah yang menjadi salah satu inti utama dari aktivitas Customer Relationship Management. Paradigma dan cara berpikir perusahaan tidak lagi didominasi pada bagaimana mendapatkan pelanggan baru, tetapi lebih ke bagaimana mempertahankan pelanggan lama, karena menurut survei, biaya untuk mempertahankan pelanggan lama jauh lebih murah dan biaya untuk mendapatkan pelanggan baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran software ataupun aplikasi CRM. Software ataupun aplikasi CRM ini sebenarnya sudah banyak beredar di pasaran. Nah, kebanyakan itu dibuat oleh perusahaan Amerika dan Eropa yang mereka lebih dahulu mengimplementasikan CRM pada perusahaan mereka. Aplikasi CRM ini tentunya sangat bermanfaat bagi perusahaan. Manfaat yang pertama itu antara lain untuk membangun database pelanggan. Nah, di sini kelompok kami mengambil contoh perusahaan Indofood. Aplikasi CRM ini akan digunakan oleh perusahaan Indofood untuk mengumpulkan data-data pelanggan seperti mencatat berapa kali mereka menghubungi perusahaan dalam 1 bulan, ataupun berapa kali mereka menggunakan produk yang digunakan perusahaan Indofood, dan lain sebagainya. Nah, yang manfaat kedua adalah data-data yang sudah tadi dibentuk dalam suatu database itu akan berguna untuk Indofood mengambil sebuah keputusan atau sering disebut sebagai decision support system. Aplikasi CRM ini tidak dapat berfungsi dengan maksimal jika tidak didukung oleh kemampuan-kemampuan lain yang juga menjadi kemampuan utama. Yang pertama adalah peran dari teknologi. Perusahaan perlu membuat sebuah teknologi apa yang akan digunakan, bagaimana proses implementasinya, dan juga apa perlu digunakan atau diadakan training untuk penerapan implementasi ke depannya. Yang kedua adalah, masih di slide yang sebelumnya, Mbak Gita, maaf. Yang kedua adalah aspek people atau orang, di mana aspek ini meliputi internalisasi cara berpikir
dari bagian organisasi tentang bagaimana melayani konsumen, bagaimana kesiapan dari sisi pengetahuan dan juga keterampilannya. Aspek selanjutnya adalah proses dan prosedur, di mana proses perusahaan ini harus mendefinisikan secara lebih jelas target market yang akan dibidik, terus juga positioning dari produk mereka, serta juga prosedur perusahaan lebih rinci untuk melayani konsumen. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana keempat komponen ini saling bekerja sama sehingga CRM dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, selanjutnya next slide, penerapan strategi CRM. Tujuan dari penerapan strategi ini adalah untuk membentuk suatu interaksi antara perusahaan dan juga pelanggan dengan cara memaksimalkan nilai bisnis pelanggan untuk perusahaan. Di sini ada 4 strategi. Strategi yang pertama adalah Customer Management Orientation. Strategi ini mencakup sekumpulan nilai-nilai perusahaan dan juga aksinya dalam mengimplementasikan Customer Management Principle. Strategi yang kedua yaitu Integration and Alignment of Organizational Process. Nah, strategi ini dikelola oleh organisasi dengan memahami nilai apa yang akan diberikan kepada pelanggan yang sebelumnya sudah disusun dan ditargetkan, dan komponen ini akan digunakan oleh organisasi untuk merancang proses organisasi implementasinya ke depan. Yang ketiga, strategi Information Capture and Alignment of Technology. Strategi ini dikarakteristikkan oleh kemampuan teknologi dalam mentransfer data menjadi sebuah bentuk informasi. Dan yang terakhir adalah CRM Strategi Implementation, di mana seluruh data-data yang sudah dikumpulkan dan sudah diproses itu diwujudkan pada sebuah strategi CRM. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan pokok CRM, terdiri dari yang pertama itu ada analisis portofolio, di mana pelanggan akan menghasilkan pengelompokan pelanggan-pelanggan mana yang menguntungkan sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih, dan pelanggan mana yang kurang atau tidak menguntungkan. Untuk analisis portofolio ini diperlukan data atau informasi tentang pelanggan. Yang kedua ada customer intimacy. Ini di mana untuk memelihara kedekatan dengan pelanggan, perusahaan harus mempunyai data warehousing yang baik sehingga melalui analisis data, perusahaan dapat lebih mengenal pelanggan dengan lebih baik pula. Yang ketiga, dukungan dari jejaring. Dukungan dari jejaring ini seperti supplier, owners, partners, employees sangatlah diperlukan agar perusahaan mampu memberikan yang terbaik bagi pelanggan-pelanggannya. Yang keempat, mengenal pelanggan. Dalam mengenal pelanggan secara lebih baik dan mengetahui kemampuan dirinya, termasuk dukungan jejaring, perusahaan dapat mengembangkan dan memberikan customer value yang lebih melalui pengembangan beberapa benefits dari pelanggannya. Yang kelima, ada manajemen, memanajemeni daur hidup pelanggan. Itu pelanggan secara lebih baik diharapkan customer life dapat diperpanjang dan biaya transaksi akan berkurang, sehingga perusahaan boleh berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dari 5 tahapan pokok CRM ini dapat berjalan dengan optimal bila mendapatkan dukungan yang memadai dari lingkungannya. Seperti dari pemimpin yang mempunyai komitmen terhadap CRM, kultur yang berorientasi pada pelanggan, teknologi informasi dan data manajemen, lalu juga manajemen dan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sistem proses. Selanjutnya, singkat cerita, ada Indofood didirikan itu pada tanggal 14 Agustus 1960 oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Intikusuma, yang pada tanggal 5 Februari 1964 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini juga mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan Indofood ini juga menggunakan CRM sudah lebih dari 20 tahun. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dengan implementasi CRM. Dalam upaya untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan mengumpulkan informasi pelanggan yang lebih baik, Indofood CBP Sukses Makmur telah memulai menggunakan Astute Solusi Real Dialog,
yaitu alat mesin linguistik menganalisis pelanggan di masing-masing kata, dan kemudian menyediakan pusat kontak agen sehingga dengan mudah membaca tanggapan. Lalu ada chatbot. Chatbot juga memungkinkan mereka untuk mengontrol pesan. Selain itu, kekuatan utama dari sistem adalah simplify, agen pekerjaan, yang memungkinkan mereka untuk memberikan jawaban lebih cepat dan fokus dalam membangun hubungan. Selanjutnya, untuk hambatan CRM dalam perusahaan, dalam mengoperasikan perusahaan dan mencapai tujuannya, satu-satunya hal yang menjadi hambatan bagi perusahaan adalah persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Dan untuk menghadapi hambatan tersebut, upaya yang dilakukan Unilever Indonesia untuk kedepannya yaitu akan mengadakan program MT, yaitu Manajemen Training, dalam mencari bibit-bibit SDM yang potensial. Dan yang terakhir ada ekspektasi CRM dalam perusahaan. Indofood CBP Sukses Makmur juga untuk menggunakan Aribas, yaitu B2B dalam bidang non-inventory dan biaya tidak langsung lainnya, sehingga memiliki ekspektasi bahwa dengan menggunakan B2B maka akan membantu meninggalkan kualitas manajemen pembelian barang dari ribuan supplier. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, setelah tadi kita mendengarkan dan memperhatikan penjelasan-penjelasan mengenai CRM di perusahaan Indofood, kesimpulan yang bisa diambil yaitu CRM merupakan salah satu alternatif strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memperoleh profit melalui manajemen hubungan dengan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan tersebut meliputi peroleh pelanggan baru, meningkatkan pelayanan, dan mempertahankan pelanggan lama. Dalam penerapan serta pengembangan CRM tersebut, diperlukan proses yang memungkinkan perusahaan untuk menganalisa pelanggannya, sehingga perusahaan dapat mengenali dan memahami pelanggannya secara lebih personal agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Kaitannya dengan perusahaan Indofood adalah yang pertama, pelaksanaan CRM di perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur telah dapat meningkatkan pelayanan bagi pelanggannya, sehingga pelanggan merasa puas serta loyal terhadap perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari penggunaan teknologi, sumber daya manusia, proses pelaksanaan, serta pengetahuan mereka yang digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Yang kedua, dengan adanya CRM, perusahaan membangun hubungan yang lebih mendalam kepada para pelanggannya. Kemudian yang ketiga, CRM membawa perubahan yang cukup baik bagi perusahaan di dalam meningkatkan profit perusahaan. Saran yang yang dapat diusulkan oleh kami adalah yang pertama, pelaksanaan CRM pada perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur di Indonesia ini sebaiknya melibatkan seluruh karyawannya karena karyawan merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam pelaksanaan CRM. Yang kedua, melakukan pelatihan ataupun training untuk karyawan dalam menggunakan aplikasi CRM. Yang ketiga, memanfaatkan layanan TI atau teknologi informasi yang mendukung perusahaan untuk memenuhi strategi CRM. Yang keempat, selalu membuat inovasi-inovasi baru dalam penerapan CRM sehingga loyalitas pelanggan akan selalu dapat dipertahankan. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Berikut presentasi kami dari kelompok 2. Jika ada kekurangan dan informasi yang belum begitu lengkap, kami mohon maaf. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami tutup. Terima kasih.